Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 35 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi Mazmur 35 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu menghadapi masa sulit. Puji Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menuliskan Mazmur ini tentu adalah Daud. Ya, seperti yang kita baca di dalam ayat 1 bahwa dikatakan ini adalah doa dari Daud dan pastinya ditulis oleh Daud itu sendiri. Mazmur ini merupakan doa yang Daud sampaikan kepada Tuhan, merupakan doa di mana Daud ini memohon pertolongan Tuhan menghadapi musuh-musuhnya yang jahat dan juga begitu banyak. Dalam doanya, Daud juga menggambarkan penderitaan dan pengkhianatan yang dialaminya, ya, dan kemudian sekaligus Daud di sini juga menyatakan bagaimana begitu dia yakin, dia begitu percaya akan keadilan dan keselamatan dari Allah. Nah, mengapa Daud menuliskan ayat ini atau kenapa Daud menyampaikan doa ini? Di sini alasannya adalah tujuan Daud menuliskan doa-doanya ini yaitu adalah untuk memohon pertolongan dan keadilan dari Tuhan. Dan juga untuk mengungkapkan kepedihan hatinya, penderitaannya, ya keluh kesahnya akibat kejahatan dari musuh-musuhnya, serangan dari musuh-musuhnya. Dan juga Daud ingin menyatakan keyakinan dirinya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan menolong dia, menyelamatkan dia menghadapi masa sukar, masa sulit yang saat itu dia hadapi. Nah, dalam Mazmur 35 ini kita juga dapat mengetahui bagaimana ungkapan jujur dari hati Daud yang sedang dia benar-benar bergumul, dia benar-benar sedih dan juga ada bagian-bagian tertekan, dia kemudian merasa ya begitu tertindis ya karena dengan keadaan yang sangat sukar yang sedang dia hadapi, dan itu yang membuat dia membutuhkan sekali pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dari ayat ini. Kemudian kita masuk dalam interpretasi dan juga aplikasi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, dari doa Daud, dan juga apa aplikasinya atau tindakan seperti apa yang juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dari doa Daud ini. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu dari Daud tentang bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit kita. Bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita menghadapi masa-masa sulit. Seperti judul renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, di dalam masa-masa sulit yang dia hadapi, Daud ini berseru kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan dan kita bisa temukan pertama kali di dalam pasal ini. Ya, dikatakan bagaimana Daud ini berseru kepada Tuhan melalui doanya. Bahkan kita juga kalau melihat mazmur-mazmur Daud yang lain, ketika dia berdoa atau ketika dia memohon pertolongan daripada Tuhan, terlebih dahulu yang kita temukan itu adalah bagaimana Daud berseru kepada Tuhan. Daud mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Nah, hal ini juga harus menjadi hal yang pertama-tama kita lakukan di dalam kehidupan kita saat sedang kita menghadapi masa-masa sulit atau kita sedang menghadapi satu tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam segala keadaan kehidupan kita, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan memanglah hal yang wajib, hal yang utama harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mazmur 50 ayat yang ke-15, di sana firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku,
pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini juga adalah bagian dari Mazmur Daud. Daud berkata, berserulah kepada Tuhan ya, ketika khususnya dalam waktu kita sedang kesesakan atau sedang dalam kesulitan. Bagaimana kemudian kita bisa melihat Allah meluputkan, menyelamatkan kita, dan kita pun punya bagian setelah Allah menyelamatkan kita, yaitu kita harus memuliakan Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa belajar dari apa yang disampaikan Daud ketika kita menghadapi masa-masa sulit, yaitu kita harus percaya akan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yaitu di mana Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti menolong umat-umatnya yang hidupnya benar dari masa-masa kesesakan mereka. Umat yang benar-benar mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, pasti akan dibela Tuhan ketika dia menghadapi masa-masa sulit. Nah, inilah yang menjadi keyakinan Daud. Maka dari itu di setiap menghadapi kesukaran, Daud selalu berseru dan mau meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan terlebih dahulu. Bahkan ada kalanya mungkin Daud merasa seorang diri seperti tidak ada jawaban Tuhan. Di saat itu Daud benar-benar memohon, benar-benar dia berseru kepada Tuhan sampai benar-benar Allah menjawab dia. Karena begitu yakinnya Daud, begitu percayanya Daud akan keadilan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang pasti akan menolong kehidupannya. Dan ternyata karena Daud sudah percaya dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu adil, pertolongan dan pembelaan Tuhan itu nyata, makanya Daud kemudian dengan pasti dia mau mencari Tuhan. Dan mari kita mau belajar dari pengalaman Daud ini. Daud sudah membuktikannya sendiri, merasakannya sendiri, bagaimana ketika dia percaya akan keadilan Tuhan, bagaimana Tuhan pasti menolong, dan itu yang benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Biarlah kita pun juga mau melakukan hal yang sama. Kita mau meyakini kasih Tuhan, keadilan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Asal kita hidup benar, mencari Tuhan, masa sulit apapun akan kita hadapi, kita akan lewati bersama dengan Tuhan dan kekuatannya. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Allah sendiri yang menanti-nantikan untuk mengasihi kita. Dia yang menunggu-nunggu untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang adil. Ketika Dia melihat kehidupan kita benar dan ketika kita dalam masa kesulitan, Dia akan segera menunjukkan kasih setianya, kasih sayangnya kepada kita. Dan kita akan menjadi umat-umat orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Allah. Puji Tuhan, biarlah ini juga yang menjadi keyakinan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya, membela kita dengan keadilannya yang dahsyat. Tugas kita adalah terus percaya akan kuasa dan keadilan Tuhan itu. Kemudian hal yang terakhir yang harus kita lakukan, yang bisa kita respon kita ketika menghadapi masa-masa sulit, yaitu tetap memuji Tuhan. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita yang juga harus selalu kita lakukan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kehidupan kita. Mau susah atau senang, kita harus selalu sadar dan harus selalu ingat untuk memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Memuji Tuhan bisa dalam bentuk bersyukur, dalam bentuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, ataupun Bapak Ibu mau melayani Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Ya, ini adalah bagian-bagian yang kita bisa lakukan di dalam kita memuji Tuhan. Ya, walaupun ada masa sukar, tetap rajin beribadah. Walaupun ada masa sulit, tetap mau melayani Tuhan. Walaupun sedang dalam masalah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari persekutuan, datang grow, tetap setia, tetap bergaul, berbaur dengan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam masa sulit.
Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Puji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan dalam setiap waktu, ya. Dengan segala keadaan, dengan rendah hati kita mau bersukacita, kita mau percaya, mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau memuliakan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata pada ayat yang terakhir, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku." Sungguh satu sukacita saat kita dalam masa sukar, namun kita mau tetap memuji Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab kita dan Tuhan melepaskan aku, melepaskan kita dari segala kegentaran, dari segala masa-masa sulit yang mungkin sedang kita hadapi. Puji Tuhan, tentunya dengan kekuatan kita tidak mampu melakukan hal-hal ini. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya akan keadilan Tuhan dan tetap memuji Tuhan di dalam masa-masa sulit kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dapat nikmati kembali. Firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus bertindak dan bagaimana respon kami yang tepat di dalam menghadapi masa-masa sulit kehidupan kami. Kami percaya Engkau Immanuel beserta dengan kami dan kami percaya ada kemenangan di dalam Tuhan ketika kami menghadapi masa sulit kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD LSAD Magelang berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Kami berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.